sakit. Alhamdulillah. Ya. Kita goroknya ada menggigit. Oh iya, kering dulu semuanya. Kemarin, oh kering justru. Iya, saya kok ada keraknya sih. Nggak bisa keluar gerak gitu cuman. Oh. Nah ini tapi betul pilek kan. Iya. Kemudian kita sekarang sudah masuk ke bagian praobservasi, Bu. Nah ini kira-kira sebentar. Untuk praobservasi ini ada sendiri. Kalau instrumennya agak banyak yang harus disinkronkan dengan kegiatannya. Kita ini nanti praobservasi, kemudian observasi, lalu pasca observasi, kemudian ada tindak lanjut yang pengembangan diri. Jadi nanti Bu Nuril juga harus menggunakan yang seperti ini. Kita mulai dengan praobservasi. Di bagian praobservasi ini kita akan mengamati area yang ingin kira-kira Bu Nuril harapkan, yang ingin saya bantu untuk pengembangan kompetensinya, itu yang area apa. Nah di sini yang ditanyakan kira-kira apa Bu Nuril. Areanya di sini dalam sudut pandang. Di area kita yang ingin difokuskan kan, kalau di RPP itu ada teman-teman yang tidak bisa membuat RPP sama sekali. Berarti area pengembangannya nanti ke pembuatan RPP. Sama seperti yang akan Bu Nuril laksanakan. Cuman RPP yang diharapkan RPP yang seperti apa? Ada yang fokusnya ke project, ada yang fokusnya ke diferensiasi, ada yang fokusnya ke sosial emosional, ada ke fokusnya ke area-area yang lain sesuai dengan harapannya. Nah ini yang kita sepakati hari ini kan harus kita sesuaikan dengan PDLMS. Berarti areanya apa Bu Nuril? Yang akan saya kembangkan yaitu area terkait dengan perangkat pembelajaran yang di dalamnya itu berdiferensiasi, dan juga ada kompetensi sosial emosional juga. Itu yang akan saya kembangkan. Berarti ini nanti akan saya tulis. Ini sudah prosesnya saya rekam agar kita menghemat waktu. Saya tulis nanti pada waktu sekalian pada waktu observasi. Kalau boleh tahu Bu Nuril ini tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya di sini saya akan mengajak anak didik untuk bisa mengidentifikasi data dan bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Materinya terkait dengan statistik, yaitu pengolahan data. Pengolahan data. Iya, dengan harapan anak-anak nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memecahkan permasalahan terkait dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan penyajian data atau statistik. Kita sepakati tujuan pelajarannya itu, area pengembangannya itu nanti saya akan tulisan di area sini bagian tujuan pelajarannya. Yang ingin saya ketahui sekarang sebelum nanti kita masuk ke sesi observasi pembelajaran, ini kira-kira strategi yang akan dijalankan oleh Bu Nuril itu apa? Contohnya ini kaitannya dengan langkah-langkah pembelajaran ya. Modelnya apa itu, dengan metode apa Bu Nuril? Strategi pembelajaran yang nanti akan saya gunakan dengan anak-anak itu pembelajaran cooperative learning. Jadi anak-anak bekerja secara berkelompok. Dengan saya awali pendahuluan itu di mana di situ saya sisipkan juga persepsi yang di dalamnya juga ada kegiatan untuk asesmen diagnostik. Itu dengan cara saya memberikan anak-anak sedikit gambaran, kemudian anak-anak saya suruh membuat peta konsep untuk yang lebih paham. Saya lihat di situ nanti saya supaya bisa memetakan anak-anak itu berdasarkan kesiapannya dan kebutuhannya. Misalnya anak yang lebih mudah menangkap lewat video atau gambar-gambar, nanti saya kelompokkan di visual. Nanti ada kelompok sendiri, kemudian ada yang anak-anak lebih cepat menangkap lewat penjelasan secara langsung, itu nanti saya masukkan di audiotori. Bagi anak-anak yang biasanya kesulitan di visual maupun audiotori, nanti lebih senang bergerak mencari data di luar, itu saya kelompokkan di kelompok kinestetik. Anak-anak mencari data secara langsung di luar. Kemudian
juga saya memetakan nanti terkait dengan di akhir akan saya berikan latihan tugas mandiri terkait dengan kemampuan kesiapan pembelajaran. Akan ada yang kemampuannya di bawah rata-rata, ada yang lebih cepat bisa menghasilkan paham, nanti ada pembedaannya di situ. Kalau tadi itu bilangnya kooperatif learning, dengan kooperatif learning itu lebih umum ya. Memang itu seperti student center, lebih ke student center dan harusnya berpihak pada murid. Nah, tepatnya kooperatif learning itu menggunakan strategi apa? Pakai STAD aja. Oh, STAD itu sudah tertulis ya. Karena nanti yang akan saya cocokkan langkah-langkahnya juga. Oh begitu. Terintegrasi. Saya tidak menulis secara aja, hanya tugas kelompok, karena yang bekerja kelompok itu terkait dengan penanaman KSE-nya dan juga terkait dengan berdiferensi prosesnya itu tadi gitu. Jadi saya tidak menulis secara detail STAD-nya, kooperatif learning. Jadi ada diskusi kelompok, kemudian presentasi. Oke, nanti pembahasan lebih lanjut saja, karena kita akan melihat nanti, karena memang KSE dan ini apa itu diferensiasi kita menggunakan itu di apapun langkah-langkahnya, entah itu menggunakan strategi yang kooperatif learning yang bagian ini jigsaw atau kita lebih ke project atau ke problem based learning itu bisa diintegrasikan di dalamnya. Ini Bu Nuril, ini saya nanti akan mencatat semuanya dari persepsi saya, dari pemahaman saya dan proses yang sudah Bu Nuril lakukan, dan Bu Nuril juga nanti akan memberikan refleksi dari semua yang sudah Bu Nuril lakukan. Kita gabungkan nanti bersama-sama, dan gunanya adalah untuk memberikan bagian tindak lanjut di bagian yang ini Bu Nuril. Jadi inti pendampingan, inti supervisi nanti solusinya akan ada di sini gitu. Karena kita sudah kesepakati mulai dari tujuan belajar, ada pengembangan dan strategi yang sudah dipersiapkan tadi. Nanti akan ada catatan dari saya, dan ini mohon Bu Nuril untuk menandatangani sebagai kita sudah sepakat untuk ini, untuk saya nilai kita harus sepakat dulu. Karena di sini posisi kita itu adalah sejajar. Ini nanti akan saya tulis pada waktu observasi. Nuril, apakah sudah membaca apa saja yang tadi sudah saya sodorkan? Belum, hanya membaca halaman depan. Boleh ya baca? Ini. Nah, nanti disesuaikan dengan yang tahu nanti apa saja sih yang akan saya garis bawahi, poin-poin yang akan saya nilai. Ada yang membantu. Sama. Ya, project pesanan itu tadi sebenarnya ya itu. Iya, jadi itu ada ciri khasnya kan. Kalau kita menggunakan approach-nya itu ya kooperatif learning, cuman yang fokusnya ke apa itu harus ditekankan. Ini kaitannya dengan sintaksis, karena jalan kemana-mana kita harus sampai. Oke, baik, kita sekarang ke kelas. Nuril, mohon dikondisikan dulu di kelas. Ini nanti kita bersama-sama ke sana. Udah siap kan?
tadi jam pertama saya hanya membawa LCD. Anak-anak ini tolong kita tag dulu, nanti real masuk ke sini ya Bu. Baik, ini kita akhiri dulu dan kita siap-siap ke kelas. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kelas 12 PKP. Hari ini kalian bertemu kembali dengan Nuril dalam pelajaran matematika ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kalau kita mengucap syukur pada Allah agar kita hari ini mendapat keberkahan dan kelancaran dalam belajar ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, semoga Allah memberikan kelancaran dan untuk kita semua ya. Oke, anak-anak hari ini masih semangat ya? Semangat ya? Oke, sebelum itu Bu Nuril, Waalaikumsalam, silakan dibagi dulu ke teman-temannya bukunya. Semangat, ya? Apa semangat? Anak-anak minggu yang lalu Bu Nuril memberikan nomor 1 sampai nomor 4. Masih ingat? Masih kok ya? Adakah yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4? Tahu. Ada? Siapa? Ada. Oke, nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 sulit. Nomor Chandra mengalami kesulitan. Ada lagi? Apakah sama nomor 3 juga? Saya Bu. Iya. Sama. Nomor 3 juga. Yang lain? Ada kesulitan nggak? Kalau tidak, berarti bisa semua. Yang anak 2 yang bisa nomor 3 ya. Oke, Bro ingin tahu yang tidak mengalami kesulitan untuk menjawab atau menyampaikan jawabannya yang nomor 3. Siapa yang mau mencoba jawaban nomor 3? Mungkin jawabannya benar. Siapa? Tahu. Sati. Oke. Gimana punya kamu Sati? Coba bacakan. Yang lain mendengarkan ya. Nanti diagram hari tersebut berupa jumlah peningkatan penjualan nomor paling besar 2007. Nomor 3. Oke. Gimana jawabannya? Ya. Gimana? 2007 ya? Ya. Yang A jawabannya 2007. Yang lain bagaimana? Oh, yang B. Yang oh iya. Coba lihat yang mengalami kesulitan, lihat coba diagramnya. Benar nggak 2007? Benar ya? Mungkin sama siapa tadi? Rizky ya? Coba dicek. Benar 2007? Paham? Oke, berikutnya. Jumlah motor terjual dari tahun 2000 sampai tahun 2007. Berapa nih? 42 tambah 56 tambah 60 tambah 35 tambah 47 tambah 80 tambah 71 tambah 82 sama dengan 500 motor. 500 motor. Bagaimana yang lain? Ada yang nggak sama? Rizky 500 lah ya? Tahu caranya? Muhib? Ya. Oke, berarti tidak ada masalah ya? Ya. Soalnya soalnya kan mudah ya. Mungkin Muhib sama Rizky tidak teliti membacanya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab benar. Terima kasih Sofia. Tepuk hebat untuk kalian semua. Senang? Tepuk hebat. Kami hebat. Oke, anak-anak. Mungkin kemarin sebelum menutup pembelajaran sudah meminta kamu untuk mempelajari materi yang sudah diberikan oleh Bu ya. Terkait apa itu? Materinya hari ini apa? Statistika. Oke, hari ini Bu Nuril akan mengajar kalian
dengan tujuan agar kalian bisa mengidentifikasi bagaimana cara mengolah data pada statistika, kemudian bisa menyajikannya dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran, dengan harapan nanti kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan atau menyelesaikannya dalam permasalahan sehari. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, kan kemarin sudah saya kasih materi untuk dipelajari ya. Sebelum masuk ke situ, Bu Nuril ingin kalian mengingat kembali apa yang sudah kalian baca tadi malam, kemudian dituliskan di buku tulis bagaimana peta konsepnya terkait dengan statistik dan diagram batang dan diagram lingkaran. Mungkin ada yang bisa menuliskan. Saya kasih waktu 2 menit saja. Dituliskan di bukunya. Statistik itu di dalamnya ada apa? Kemudian kamu akan mempelajari apa saja. Ada apa saja penyajiannya? Ayo, ingin tahu aja Bu Nuril, sejauh mana kamu pelajari materi tadi malam. Bisa ditulis di buku catatannya. Silakan. Ya, silakan. Buat peta konsep ini apa aja sebentar. Oke. Ada yang bisa. Oke. Oke, 1 menit lagi. Iya, ada penyajian data di situ. Kira-kira seperti apa? Peta konsep kalian mempelajari materi tadi malam. Ada yang masih gambar, ada yang masih cari-cari. Oke, ini anak masuk kemarin ya. Oh masuk, ya, bagus. Iya, masih kosong. Mulai menulis. Oke, mulai menulis. Sudah selesai. Mulai. Oke, bisa dilihat buku paketnya dari malam belum sempat membaca materi terkait dengan statistik. Biasakan membaca dulu biar hari ini pembelajarannya berjalan lancar. Oke, Nuril sudah melihat di peta konsep kalian, ada yang sudah mulai jadi, ada yang mulai. Coba saya lihat punyanya Amel. Amel di sini sudah membuat ya. Nuril, kita sama Nuril. Oke, statistik. Amel membuat peta konsep statistika. Di dalamnya ada penyajian data dalam bentuk diagram, bisa lingkaran, bisa tabel, bisa data. Tepuk tangan untuk Amel. Terima kasih Amel. Rizky juga sudah. Oke, sudah boleh. Oke, terima kasih anak-anak sudah membuat peta konsepnya ya. Sekarang sebelum masuk ke pembelajaran yang sesungguhnya, Nuril ingin mengetahui perasaan kalian hari ini. Pernah melihat gambar emoji? Ada berapa banyak? Banyak ya? Contohnya lagi, terus lagi, dan bermacam. Dalam waktu 1 hitungan detik ya, kalian saya bagi kertas satu anak satu, gambarkan perasaan kamu saat ini belum masuk ke pembelajaran. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ya? Ya. 1, 2, 3, 4.
Belakang ya. Bisa apa? 5 detik cukup menggambar perasaan kamu hari ini. Guru juga mau menulis menggambar. Gambarnya menulis bagus. Yuk ditempelkan di tidaknya masing-masing dalam hitungan 10. Bu, saya belum dapat. Oh, dapat. Oh, kamu Saiful. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punya penulis apa? Nah, ini aku tulis. Sekarang saya ingin tahu kamu rasanya bagaimana. Kita tahu emoji ya? Masuk gambar banget. Ivan, kenapa kamu itu? Pada jadi-jadi. Oke. Senyum. Tujuan juga mau menggambar? Senyum. Ini rupanya ada yang mau ditanya lagi sama Bu. Ini semua ini ya. Terus tanya sudah semua? Kelvin, perasaanmu hari ini bagaimana? Oh, Arifin, ya, oh senang. Adil, kamu senang apa tidak hari ini? Oh tidak. Kenapa? Maksaku. Biasa dikasih berapa sama orang tua? 60. Oh, banyak sekali 20. Sekarang dikasih berapa? 50. Kelas kuliah. Kuliah bensinnya sudah penuh ya. Jadi 10.000-nya bisa cukup hanya untuk makan hari ini ya. Disyukuri saja ada kok temannya tidak dikasih uang saku sama orang tuanya. Harusnya disyukuri, tetap ya, orang tua hari ini tidak punya uang 3 hari yang lain ya. Oke, kemudian Vega, lu Vega kok nangis? Ya, kenapa? Baru bocor. Terus, tadi berangkatnya gimana? Ya pas sampai di sekolah. Oh, bocornya di sekolah. Berarti nanti sore sini gimana? Tanggal depan ada ya? Ada uang? Ada. Jangan sedih dulu, ada solusinya. Kita segera kembali bahasa fokus, semua kesediaan pikiran mereka dihilangkan. Insya Allah hari ini Allah memberikan segala kemudahan. Oke. Amin. Anak-anak, Nuril setelah tadi melihat peta konsep yang kalian gambar, Nuril mulai membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ada sekitar 7 kelompok di sini akan saya bagi sama Bu Nuril, dan kebetulan kelompok itu memang kelompok yang hampir sama setiap pembelajaran bersama Bu Nuril ya. Kelompoknya yang pertama ada kelompoknya Alki, Wisnu, Sapi, Asis ada? Nanti di kelompok A ya? Bisa mengatur tempat duduk di situ. Kemudian ada kelompoknya Sofi. Kelompok Sofi seperti biasanya terdiri dari Ivan, Vega, dan Satu ada? Sebenarnya ya. Oke, kemudian ada kelompoknya Reza, Rizky, Denny, oke, Revina sama Lisa dan Kamila. Ada ya? Oke, bisa nanti menempatkan tempat duduk di sini. Dan kelompok C, D, E hampir sama seperti di minggu sebelumnya. Kalian bisa duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Menata meja kursinya cepat, perlahan, tetapi tidak bergerak dengan tertib dan rapi bisa. Oke, dimulai dari sekarang.
permasalahan dalam LKPD lembaga kerja kalian di dalamnya berbeda-beda. Ya, cara mengerjakannya sesuai dengan tuntutan langkah kerjanya, mohon dipahami dan pelajari dengan baik. Kalau nanti dijelaskan sama guru ya. Bayangkan kerjakan secara berkelompok sama-sama dengan temannya satu kelompok, saling berbeda. Kalau dia masih secara kelompok B, kelompok C 4 cuman C ya, kelompok D, kelompok E sini, kok banyak sini 5 ya? Kelompok F, bisa segini kalau semoga temannya sangat kelompok B. Anak-anak di sini di atas kiri ada edisi kerjanya. Setiap kelompok berbeda cara. Coba dipahami, kalau ada mengerti boleh ada tanya-tanya. Ya, nah, silakan dipahami dulu. Kalau sudah makan, boleh langsung mengerjakan. Mungkin kelompok D, E, F, G tiga ya. Sudah baca langkah kerjanya. Ini tempat mengerjakannya. Ini ya. Silakan ambil individual sesuai dengan ya. Kita kasih 2 ya. Silakan di sini. Apa? Iya. Iya, nanti mengerjakannya di sini ya. Kelompok. Sudah sepikirannya? Bisa berbagi dengan teman yang lain? Ambil 2 atau 3 saja. Berbagi dengan teman yang lain ya. Sisanya lebih ke kelompok 1. Oke, ada pertanyaan? Kelompok A. Nah, bagaimana kerjanya? Kelompok B. Bagaimana kerjanya? Ya, bisa dikerjakan di mana? Harus bagaimana? Cari data kemana? Ulang ya? Oke. Yang cari data jumlah Oke, kalian saya kasih kesempatan keluar 1 menit cukup? Cukup untuk mencari data? Cukup di luar? Bisa? Oke, itu saya bagi kelasnya beda-beda ya? Oke, saya kasih waktu antara 1-2 menit. Kalian keluar mencari data sesuai dengan kelas yang sudah dibagi oleh Bu Nuril. Paham langkah kerjanya? Paham. Oke, mulai kerja dari sekarang. Silakan 2 menit atau 3 menit ya. Nanti kembali. Kalau ini benar. Kalau saya tegang-tegang nggak apa-apa, saya bisa nggak apa-apa. Sambil santai, tidak bisa kemana kayak jalan dan bisa kasih. Panas kan? Boleh
Oke. Kenapa ini dikalikan 360? Berarti langsung ke sini ya. Kalau diagram balik siapa mengajar? Sini nomor ada lensa di sini. Ini proses apa ini sudah bisa kelompok. Apa mendekat apalagi dari kelompok lain yang masuk. Kalau diskusi sambil kalian saya bisa nanti siap nih vaksin? Enggak. Ya sudah, setelah data didapat langsung dikerjakan. Ya, yuk. Ya, yuk. Nggak kesulitan tadi saya jawabnya dengan kelas-kelas? Ya. Mana datanya? Oke, langsung dicoba ya. Sudah ada?
Silakan tergabung ke kreativitas kalian. Bagi biar cepat ya. Tapi gambar ini bagian apa? Nulis. Nulis bagian apa? Anak-anak harus kelihatan. Saya akan kembali dari malam share video ya. Apa perlu ditampilkan sekarang lagi? Iya Bu. Lagi, lupa. Lupa Bu. Ya, sampai mengerjakan sampai lihat ya.
SMP
Kita mulai dari program kita dapat dilihat bahwa dalam ICTA terdapat 50 siswa, ISP terdapat 700 siswa. Dan jumlah para penuh bisa berarti kemudian berikutnya yaitu SMPB terdapat 700 siswa, kemudian dibagi 1000. Ada yang kurang jelas? Ada? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah? Oke. Kalau memang ada masalah bisa ditutup. Diagram datang maupun diagram lingkaran. Nah, apa yang dibutuhkan kira-kira? Data. Ini saya Bu gitu. Jumlah apa itu namanya? Terus dalam satu berapa besarnya? 360. Jadi strateginya pertanyaan seperti itu ya? Ya. Oke, kalau sudah bisa maka kalian akan bisa menggambarnya. Berikutnya lagi, apakah penting pelajaran hari ini terkait dengan diagram lingkaran dan diagram batang? Pentingkah dalam kehidupan kita? Penting. Ayo siapa? Pentingkah? Iya. Kenapa? Penting. Karena mempelajari diagram lingkaran dapat memberikan data perbandingan. Iya. Jika mempelajari diagram batang, pembelajar dapat menentukan untuk melihat perbandingan tahun ke tahun. Iya, kebetulan. Hari ini pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menyimpulkan sebuah data yang awalnya nggak tahu itu apa. Ya. Oke. Berikutnya, menurut tanya lagi, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mengerjakan tugas hari ini? Tantangan apa? Apa? Kami masih kesulitan dalam membagi huruf HP. Membagi huruf HP. Oke. Randy punya
Ini Pak Ardi punya kesulitan dalam menghitung karena belum bisa dasarnya pengobapan bagian. Oke, solusinya apa? Supaya kita jumlah gol yang mampu dicetak kesebelasan tersebut enak lomba ya? Minggu depan hari apa Rabu ya? Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika dengan materi masih statistik, yaitu sub mengenai ukuran pemusatan data terkait menghitung min, median, modulus. Tetap yang perlu dipersiapkan ada apa enggak? Oke, jangan lupa belajar anak-anak. Jaga kesehatan sebaik mungkin. Terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Silakan Pak. Siapa berdoa? Atas waktunya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang nanti tempatnya juga di sana. Enggak apa-apa. Lagi ini ya. Kita sekarang sampai di pasca observasi. Ini saat ini kita sudah sampai pada inti sebenarnya sih. Jadi kita dari Bu Nuril kenali dari proses tadi itu, dari saya nanti memberikan penilaian berdasarkan standar yang seharusnya. Standar yang seharusnya itu kalau misalnya area pengembangan kita di bagian mana tadi maksudnya di bagian diferensiasi, kemudian pembelajaran yang ada unsur sosial emosional, dan ada yang bagian disiplin yang positif untuk 1.4. Cuman tadi itu ada beberapa yang mispunuri yang 1.4 itu belum ada. Belum ada karena mungkin Bu Nuril fokusnya di diferensiasi, kemudian di sosial emosional. Nah ini keluar dari jalur. Sebelum ke saya itu kita dimulai dari Bu Nuril sendiri. Nah ini bagaimana Bu Nuril tadi menilai performa Bu Nuril pada waktu pembelajaran. Ada saya, biasanya kan ada saya. Sekarang ada saya. Nah itu bagaimana menurut Bu Nuril? Jujur Bu, kalau ditungguin oleh orang itu mesti ada rasa enggan atau sungkan ya. Sungkan itu khawatir anak-anak itu nanti celometan atau mengeluarkan bahasa yang tidak pantas karena ada orang yang tidak biasa gitu. Itu tadi ada perasaan was-was itu, tapi jelas semuanya tadi sudah berjalan dan anak-anak tidak seperti yang saya pikirkan karena itu memang kelas super gitu. Kalau dulu lain pasti setelah masuk ke situ ke saya balik ngomong, anaknya jenengan namanya ini tadi gitu. Memang anaknya ciri khasnya seperti itu. Tadi saya pada saat melaksanakan memang diawali dengan agak nervous gitu, tapi setelah saya mengikuti pembelajaran, saya biarkan anak-anak berjalan seperti biasanya. Saya sudah mulai enjoy dari dulu, cuman kadang ada hal-hal yang hilang, nggak sesuai dengan alur itu tadi. Ada yang saya lompati, tapi saya balik lagi, tidak. Tapi menurut perasaan saya, semua yang saya rencanakan itu sudah terencana gitu. Hanya saja tadi ada pada saat pengumpulan di produk, terutama yang di video, saya tidak mensiasati menggunakan kabel data yang pas ya. Dan tadi saya kesulitan tinggal data saya. Sebentar saya lihat lagi. Anaknya kesulitan memindahkan ke laptop saya, sudah buka tidak menemukan. Tapi kalau di HP-nya itu ada, mungkin nanti bisa saya ambil. Nah, itu anak-anak itu cara belajarnya yang kelompok A sama kelompok B itu anak-anak yang visual. Anaknya memiliki kelebihan lebih, kemudian dari pekerjaannya itu di video, nanti diedit dalam bentuk capcut itu, anak-anak kan sudah bisa aplikasi. Jadi nanti mau saya sih setelah lewat di laptop ditampilkan di depan. Terus yang kedua, kelompok C itu kelompok auditory.
Anak-anak bisa cukup saya berikan penjelasan langsung, anaknya bisa mengerjakan, itu lebih senang menghitung. Anaknya tadi yang tampil pertama, lah itu soalnya berbeda antara si A sama si B. Mungkin si A sama B itu data apa di sebuah SMA SMK, kalau si C ini data di sebuah SMP mana yang favorit gitu. Terus yang D, E, F itu anak-anak kinestetik Bu. Ciri khasnya anaknya lebih males untuk mikir yang menghitung, lebih senang cari data keluar, kemudian menggambar. Lah tadi menggambarnya ada mengalami kesulitan, salah satunya anaknya tidak bisa prokapit. Iya, tidak hafal. Iya, tidak bisa prokapit. Iya, tidak hafal perkalian sudah kelas 3. Itu memang kelas di anaknya begitu. Tapi alhamdulillah tadi sudah dengan tadi malam memang saya share video anak-anak, besok belajarnya ini saya kasih link, lihat ini videonya, tapi bukan video saya, video orang lain gitu yang membuat video yang di apa itu saya ambil dari YouTube gitu. Saya download, tadi saya tampilkan sambil anak-anak mengerjakan. Katanya tadi kalau sudah lihat, ada yang belum sempat yang ada punya paketan atau padahal kalau misalnya gitu kan tetap pakai paketan ya. Kalau saya kan tidak pakai linknya YouTube. Iya. Video ada yang saya kirim itu kesepakatan bukan apa memang menggunakan WA itu yang iya. Dan butuh penyimpanan lebih dari anak-anak, dan ada banyak sekali anak-anak yang HP-nya kan performanya memang kurang bagus sehingga untuk dokumen atau video itu tidak bisa di-download gitu. Itu paketan lebih, butuh penyimpanan lebih. Oh iya. Itu yang saya tidak bisa siasati tadi. Terus yang berikutnya saya merasa waktunya itu ternyata kelompokan itu tidak cukup kalau 4-5 x 2. Kalau saya mengikuti alurnya anak-anak, jadi harus saya cepat itu ternyata masih lama ya. Karena dalam keseharian pun saya biasanya kelompokan itu 2 kali pertemuan untuk melanjutkan. Untuk berdiskusi hanya pada saat sesi 1-2 saja, 3-4 baru bisa dibahas bersama. Itu ya saya kendalanya itu di situ. Hanya kemarin pada saat penyusunan RPP berdiferensiasi, ber-KST, saya kan sempatannya sama Bu Rus. Mungkinkah kita bisa melakukan selengkap ini dengan waktu hanya 45 kali 2 gitu. Ya semoga benar bisa. Saya coba gitu. Memang saya sudah biasakan dengan anak-anakku, ya tetapi tidak bisa selesai tetap waktunya masih kurang kalau mengikuti anak-anak yang masih ritmenya bukan ritme standarnya SMA aku, baik kan anak-anak standarnya senduro yang hanya sekolah bawa 1 buku dan tidak mau belajar itu masih selalu di sekolah. Tapi kita mencoba merubah pola pikirnya anak. Belajar itu penting, tidak hanya pas di sekolah saja, di rumah lewat WA saya ingatkan. Mungkin itu tadi saya lakukan, mohon maaf bila banyak salahnya. Oh, betul begitu intinya kita memang harus menggali itu agar kita bisa sama-sama tahu apa nanti arah pengembangan yang untuk ditingkatkan, bukan masalah salah yang salah dan benar, cuman kita menyesuaikan dengan standar gitu. Kalau untuk persepsi kita ya kita semuanya benar itu merdeka belajar berserah, cuman masing-masing yang nanti ada standarnya dan itu disesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat oleh standar itu. Karena di sini saya menggunakan standar yang di sini, maka area penilaian nanti akan ke sini arahnya. Kita akan mengikuti rubrik. Boleh saya memberikan penilaian dari persepsi dan data yang saya lihat tadi? Siap. Ini boleh. Pertimbangannya dari kesepakatan kita tadi ya, di sini ada diawali dengan tujuan pembelajaran tadi kan. Di sini saya sempat melihat rencana itu saya sesuaikan untuk tujuannya gitu ya. Ini kaitannya kenapa kita mengarahnya ke tujuan terlebih dahulu, karena ini nanti kalau kita berbicara tentang sosial emosional, artinya apa yang kita harapkan anak-anak ini nanti perilakunya di masyarakat kaitannya dengan ini. Kenapa diferensiasi nanti karena ini berpihak pada anak dan kita menuruti alur maunya anak untuk lebih suka yang ini mencoba untuk memfasilitasi itu dari segi konten, dari segi proses, dan nanti di asesmen itu nyambung.
Jadi kaitannya di sini nanti harus ngikut nih di sini. Nah, menurut Bu Nuril kita nggak melihat standar dari proses penurunan KI, KD ke sini, ya, karena kita fokusnya pada sini. Menurut Bu Nuril, apakah tujuan pembelajaran Bu Nuril apakah sudah ke sini? Oh, itu KI ya, tujuan saya. Belum tujuan kita pembelajaran harus. Kemudian kita harus melihat kedalaman materi dari KD-nya. Coba kita lihat di sini. Di sini KI, KD. Bukan sendiri. Kompetisi dasar di sini mengevaluasi kajian. Ini paling dasar pembuatan RPP, kita harus paling dasar ini dulu ya. Mengevaluasi, menyelesaikan masalah. Kalau dilihat dari sini ini C4. Kalau dilihat dari sini ini C2. C3. Ini penerapan, ini evaluasi nih. Ya, ini yang penerapannya. Ini untuk ini C4. Ini C4. Ini C4 Bu, evaluasi itu. Nah, penerapannya ini untuk kognitifnya areanya begini. Penerapan itu kalau P ya, P-nya P3 masalah. Kemudian di sini Bu, saya melihatnya Bu Nuril ini untuk ini masih gabung-gabung nih. Harusnya tujuan pembelajaran itu nggak digabung. Di sini penyajian mengidentifikasi sendiri Bu. Karena ini C1 nih, ini menyajikan data, ini masih proses ini harusnya menyajikan data. Kita pakai yang membuat deh agar bisa diukur. Karena anak-anak tadi kan membuat. Okay. Kemudian dari sisi ini menyelesaikan masalah, kemudian langsung saja ini diturunkan padahal ini harus bisa diukur. Penyelesaian permasalahan terkait penyajian data ini langsung saja Bu Nuril, anak-anak bisa membuat itu sudah bisa membuat ini gitu kan, karena ini tujuannya nanti pada proses pembelajarannya itu bagaimana agar anak-anak itu bisa ke sini. Karena kita memasukkan sisi yang bagian sosial emosional, ini harus dikaitkan dengan nantinya itu etikanya di masyarakat itu harus seperti apa. Ini kaitannya dengan yang masuk di sini berarti bukan hanya kemarin saja. Itu menurut bagaimana? Iya, memang kemarin kan saya buatnya itu kan kira-kira berikan masukan. Nah, memang fungsinya fungsi ini di sini gitu. Jadi kalau misalnya supervisor kita tahu masalahnya, berarti di sini. Supervisornya kalau misalnya belum ada ilmunya dari sosial emosional, dari diferensiasi, kemudian makna dari diferensiasi itu ke apa, sosial emosional itu sebenarnya ke apa, begitu. Nah, ini masih belum bisa nih sinkron antara tujuan dengan proses belajarnya nanti dengan apa yang dihasilkan. Nah, ini nanti akan nampak di bagian yang sini. Coba kita melangkah di bagian ini. Nah, ini tadi kemarin sih sudah ini belum nih dasarnya. Cuman kalau nanti ini bingung lagi nih, di sini nanti nggak sinkron. Kemudian bagian ini kita mulai dari kenyamanan lingkungan kelas. Jadi kalau kita melihat dari standar yang ada di sini dan saya menyelesaikan di sini, nah Ibu sudah melakukan dan memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran karakteristik dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Ini sih sebenarnya saya agak ngagem antara 3 dengan 4. Cuman tadi dari sini kalau sekedar hanya yang terlihat begitu, maksudnya Bu Nuril sudah begitu. Cuman sebenarnya agak kurang di 4. Tapi untuk memberikan 3 saya agak begitu. Karena apa? Kalau dari tujuan pembelajarannya itu tadi sudah disampaikan, tujuan di pembelajaran, cuman tujuan pembelajarannya tadi yang telah saya itu masih belum. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Asalkan Bu Nuril tahu, saya berikan 4, gitu ya, Nuril. Bisa. Kemudian pada bagian ini guru melakukan komunikasi secara timbal balik, iya sangat. Tadi makanya ini tidak ragu-ragu sudah saya memberikan 4. Ibu sudah berinteraksi dan ada memberikan kesempatan untuk bagi murid untuk memberikan pendapatnya begitu. Lalu pada bagian empati mencari tahu, ya tadi Bu Nuril sudah mencari tahu dan mendengarkan secara aktif apa yang sudah ingin Ibu Nuril gali dan apa yang ingin anak-anak sampaikan ke Bu Nuril. Lalu ada guru menyampaikan ekspresi emosi yang stabil sekali, yang melihatnya
berusaha lah kalau yang tertampak yang di saya ya oke begitu aja deh. Tapi Bu Nuril pada waktu di penerapan disiplin ini saya memberikan nilai 1 karena harusnya kalau ini kan lebih condong ke kesepakatan kita yang bagian budaya positif ini. Ingat 1.4 di situ harusnya awal tadi Bu Nuril memberikan kesepakatan kelas terlebih dahulu kan. Itu tidak ada, keyakinan kelas belum ada. Kemudian karena itu sadar ya? Iyalah, karena budaya itu sudah kita. Saya mengikuti alat ini khawatir salah. Ibu kan fokusnya budaya positif sudah saya lakukan beberapa yang anak-anak membuat kita harusnya sinkron. Jangan sampai aja ya dia. Iya Bu, jangan sampai itu ditinggalkan karena sudah dipelajari itu sudah tidak masuk. Tetap diingatkan lagi. Tetap karena tugasnya itu kaitannya dengan budaya positif dan sama seperti loka karya. Setiap kali kita ada kesempatan kelas, selalu ada seperti itu. Nah, di bagian akhir Ibu sudah mengkondisikan anak-anak agar tidak cometan, tetapi itu muncul di anak-anak karena itu karakter asli anak. Dan di situ ada beberapa kali saya lihat Ibu bukan memberikan tidak mengaplikasikan proses restitusi layaknya Ibu sebagai guru yang manajer harusnya di sini, tetapi Ibu hanya memberikan begini karena di sini saya menggunakan tipe manusia ayo jangan gitu kan dan seharusnya tidak seperti itu tapi di sini tetap ada penilaiannya itu 1. Dan Ibu saya melihat tadi di anak-anak untuk memakai Hanasdo Ibu memberikan silent treatment dan membiarkan itu. Jadi ini tipenya Bu dulu ini ada filter dari filter ini. Nah ini mendiamkan saja murid, padahal itu dari sisi itu kita harus selalu terus menerus memberitahu anak karena itu proses perhatian kita ke anak dan namanya sayang itu kan berkali-kali kemudian ketemu aja gitu ya Bu ya. Saya tidak tahu kalau itu juga dinilai. Makanya saya menunjukkan ini tadi Ibu sekilas saja dilihat gitu agar Bu Nuril itu kan enggak ini ketika Bu Nuril saya nggak tahu kalau itu sudah saya tunjukkan tadi gitu. Dibaca sekarang Kemudian di bagian pemberian motivasi itu sudah mulai sudah menumbuhkan keinginan belajar siswa ini. Saya melihat dari terakhir tadi Ibu menanyakan senangkah dengan pelajaran hari ini? Senang gitu. Terus kenapa begitu? Enak Bu, kalau sore berarti kemungkinan persepsi saya biasanya tak ini. Jadi tak ini. Baru beberapa kali saja. Setelah saya ada RPP begini baru saya lakukan pelan-pelan. Tidak kita kelas 10 juga. Sekarang itu secara gambaran secara umum sekarang di bagian pembukaan proses pembelajaran. Nah ini Bu Nuril sudah memberikan tujuan di awal, kemudian sudah mencoba untuk mengkoneksikan ke aktivitas sehari-hari, cuman tidak spesifik Bu, belum spesifik hanya sehari-hari saja. Terus apa gitu loh? Belum apa contohnya? Apa gitu. Jadi ini juga saya tidak memberikan 4 di sini. Awalnya sudah ini sudah nih. Mau ke 4, enggak ternyata. Oke, saya berikan 3. Jadi relevansi materi biar anak-anak ini merasa ini penting nih, ini butuh di kehidupanku. Nah seperti itu di awal sudah karena kaitannya dengan proses pembelajarannya. Di proses pembelajarannya karena butuh anak-anak giat gitu. Nah di situ akan tetapi tadi sudah makanya saya memberikan catatan ini loh dilakukan di akhir. Jadi setelah ke bawah saya sudah dilakukan di akhir, saya memberikan catatan di catatan kualitatif saya ini saya berikan di sini. Kemudian muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran ini bingung saya gitu. Walaupun Bu Nuril mencoba untuk itu di sekarang di pembelajaran ini, cuman mengintegrasikan ke materinya itu masih belum. Contoh ya, data itu kan sesuatu yang penting sekali di kehidupan kita sekali data. Contoh paling mudah saja itu bisa kan berapa uang yang dibutuhkan anak setiap hari gitu, berapa yang kamu habiskan, berapa yang kamu butuhkan, berapa yang diminta
untuk kebutuhan setiap hari, anak-anak kan bisa menelaah itu dan bisa memberikan sesuatu yang salah ke orang tua dengan harapan mendapatkan yang lebih. Nah, itu kan harus ditekankan di situ. Misal ditanyakan di anak-anak, kamu butuhnya untuk setiap hari habisnya berapa? Nah, sosial emosional di sini itu harus ditekankan ke etikanya, unsur etika bahwa data yang harus diberikan adalah yang valid, yang benar, apa adanya. Itu masih penting. Jadi sebenarnya untuk sosial emosional masih hanya di kulitnya saja, tadi belum terintegrasi ke situ. Aktivitas pembelajaran telah meleburkan muatan akademik dengan kompetensi sosial. Misalnya contoh, belajar perhitungan ekonomi, nah membahas etika dalam jual beli. Nah, di data ini pentingnya anak-anak untuk jujur tentang data yang apa adanya itu. Karena apa? Dikaitan dengan proses penilaian sudah. Karena ada takut nih kaitannya dengan yang tiga misal kalau saya memposisikan saya Ibu Nuril dengan bukan sebagai supervisor di pendidikan guru penggerak, saya tidak akan berani memberikan yang ada surat-suratnya gitu. Nah, seperti itu yang kaitannya dengan Bu Nuril coba cari responden yang benar-benar dulu yang harus dikomunikasikan bahwa ini proses penilaian itu bukan adalah merupakan hal yang biasa dan itu penting buat Bu Nuril untuk pemenangan selanjutnya. Nah, seperti itu sih Bu Nuril. Jadi di bagian muatan sosial emosional ini yang paling penting diintegrasikan di situnya. Jadi saya di sini hanya memberi Bu Nuril 3. Kemudian untuk pendekatan dalam mendampingi siswa, sebenarnya sih ambil juga Bu, karena scaffolding itu memberikan bantuan pada siswa. Kalau itu ke diferensiasi, ada siswa yang benar-benar itu nggak mau didampingi Bu. Nah, benar tadi rata tuh, tidak harusnya nggak begitu. Yang benar-benar mandiri ini nggak begitu. Saya biarkan dari dia cepat selesai. Contohnya nanti ada anak yang, nah itu memang setiap harinya kita begitu, cuman sebelum kita tahu diferensiasi ya, karena anak yang sudah besar, ibu itu aku loh, siswa kan begitu ya, anak kita loh ya, yang berani, kok bisa nggak sama, karena kekhawatiran kita berlebih, jadinya kita yang seperti ini. Nah di sini, tapi asalkan saya saya berikan 4 tanpa memberitahu Bu Nuril itu nanya, tapi karena saya sudah memberitahukan Bu Nuril dan sudah dilakukan prosesnya, cuman agak kurang sedikit deh, saya berikan 4 di sini Bu Nuril. Kemudian di penggunaan strategi pembelajaran saya memang tidak melihat kekhasan gitu strategi apa, cuman kooperatif ini iya, cuman langkah-langkahnya standarnya harusnya tidak begitu Bu Nuril nih. Itu karena masing-masing strategi itu ada ciri khasnya. Problem based learning memberikan masalah. Saya lebih suka tadi itu Bu Nuril memberikan problem based learning sih. Itu lebih ke problem sih, ya kan? Anak-anak ada proses dikasih masalah tadi, kemudian tadi anak-anak berusaha untuk menggali data dan membuat laporannya dalam bentuk itu penyajian data, dan anak-anak juga mempresentasikan problem banget itu gitu, problem based learning. Nah nanti di RPB-nya diberikan itu supaya apa? Tadi kan Bu Nuril tadi mengajak siswa, mengajak guru untuk melihat proses Bu Nuril. Nanti RPB-nya juga disinkronkan dengan ini. Nah gitu. Kemudian di sini tapi saya melihat Bu Nuril hanya nggak menyebutkan, oke lah nanti akan saya sampaikan di sini, dan saya kasih 4 karena proses strateginya bukan hanya kita melihat dari metode strategi pendekatan apa yang kita buat, akan tetapi lebih kepada ini tadi ke diferensiasinya. Oh ini ada anak-anak yang keluar kelas, ada anak-anak yang di dalam kelas, ada anak yang mengamati video, dan dari segi produk saya mengatakan bahwa ibu sudah melakukan 3 strateginya. Kemudian di bagian sini ibu tadi sudah menyimpulkan, mengajak siswa untuk merefleksikan dan akan tetapi Bu, saya ambil juga di sini karena ibu tidak menyinkronkan dengan kesepakatan dan keyakinan kelasnya bagian ini. Jadi saya masih memberikan ini.
Kemudian pada bagian fungsi asesmen, karena di tujuan pembelajarannya tadi juga masih belum pas ya menurut saya, akhirnya diproses di bagian asesmennya. Saya tidak melihat kisi-kisinya untuk menyinkronkan antara tujuan pembelajaran dengan apa yang akan dicapai. Kalau dilihat dari asesmennya di sini, coba Ibu, apakah itu sudah mencapai di bagian yang Ibu sebutkan di sini? Ini identifikasi, menyajikan ini atau membuat ya, enakan membuat sih sebenarnya kata-katanya ini juga masih belum diturunkan. Di bagian pembuatan ini apakah sudah? Jangan-jangan hanya identifikasi aja, belum sampai ke sana, belum di sini gitu. Tapi saya melihatnya kalau ini mengidentifikasi untuk penyajian data di awal, dan Ibu sudah melakukan ini, kurangnya hanya di awal Bu, di apa itu kisi-kisi soal, perencanaan soal ya, tiba-tiba muncul soal gitu, itu tidak boleh gitu. Jadi hanya ini langsung ini dieksekusi sekian gitu ya. Kemudian iya, terima kasih kemudian di bagian ini kan sesuai untuk mendeteksi anak di awal, observasi pada anak, mendeteksi ini. Harapannya sih sosial emosional include di bagian yang saya sebutkan tadi itu, diedikannya di masyarakat, jadinya anak nanti perilaku apa yang kita harapkan di anak di masyarakat kaitannya dengan materi ini. Itu yang mencoba kemarin di lokas saya komunikasi, tapi kok tidak denduk ya teman-teman gitu, maksudnya entahlah gitu, apa yang kurang kemarin itu dilakukan, saya juga kayaknya jadi kan kemarin itu sudah sendiri ya. Kenapa? Sudah sendiri kayaknya kalau saya lihat. Teman-teman saya nggak ngikut loh, gimana? Jadi kan menjelaskan, yang dua diem gitu, api-apian sendiri gitu. Ya begitulah. Kemudian di bagian ini kemampuan bersama, ini hanya kelompok Bu, belum ke materi Bu. Belum ke materi ya. Materinya kan harus dinilai juga tuh. Jadi sisi nih kemampuan presentasi. Nah, bener salahnya anak nih belum ya. Materinya ini belum. Jadi rubrik ini masih belum semua ke tujuan yang diharapkan di pembelajaran. Bu Nuril, ini secara keseluruhan hal yang paling penting dalam supervisi adalah proses ini Bu. Ini jangan sampai dilewatkan. Nah, sekarang karena ini prosesnya kita harus mengarahnya ke coaching ya. Coaching. Jadi menurut Bu Nuril, dari refleksi Bu Nuril kan tadi seperti itu menurut penilaian saya, menurut dengan berdasarkan standar, saya mencoba menunjukkan yang benar sesuai standar Bu Nuril ini, yang benar, yang belum sesuai standar Bu Nuril ini. Menurut Bu Nuril itu bagaimana? Terima kasih Bu atas masukannya tadi ya. Dari observasi dari ini saya tahu hal-hal yang kurang dari diri saya dalam pembelajaran tadi yang saya lakukan. Salah satunya terkait dengan budaya positif ya, kayak tadi. Saya lebih fokus tadi, khawatir waktunya nggak nyampe, rencana saya harus pas sampai terakhir di situ selesai. Sehingga ada beberapa anak yang masih saya kekhawatiran saya tadi, kalau khawatir saya berlama-lama di situ, biasanya saya terlewat Bu, nggak pakai hasduk panjang, nggak sampai ke materi, itu tadi kelemahan saya di situ. Dan benar, terima kasih di RPP ini dalam soal tiba-tiba saya muncul, harusnya kan ada kisi-kisi terkait dengan tujuan hidup itu tadi. Ibu terima kasih, saya akan melengkapi itu semua, berbagi, dan ya semoga bisa saya tularkan ke teman-teman. Karena di sini dari 52 guru sekarang, 56 guru, mereka masih jauh dari ini. Bahkan saya cerita berdiferensiasi itu nggak tahu sama sekali. Bahkan teman yang saya supervisi itu, enggak saya coba supervisi ya, saya praktek ini. Terkait apa ya Bu? Apa ini Bu? Jadi saya masih menjelaskan. Itu pun masih belum, dan baru tahu sampul luarnya saja. Ya semoga saya bisa melengkapi ini semua, memenuhi ini semua, dan bisa menularkan.
Nah, itu memang tugasnya untuk yang akan diupload di LMS dan kaitannya dengan penguatan besok di WOKA dan nanti di pendampingan. Itu prosesnya pada pasca observasi seperti ini yang akan saya lihat gitu. Kalau memang tidak ditekankan itu seringkali akan kembali ke cara yang lama lagi. Iya. Kita sudah berapa tahun di kurikulum Merdeka ini, tetapi masih susah mau merangkul 100% gitu untuk memahami hal tersebut. Nah, ini menurut area fokus kita pengembangan ini menurut Bu Nuril, dari sekian tadi yang sudah kita sepakati Bu Nuril kurang di apa gitu. Aktivitas pengembangan nanti yang akan Bu Nuril lakukan itu apa? Kemudian tujuannya dari aktivitas program yang akan Bu Nuril lakukan itu apa, yang tidak dicapai Bu Nuril berhasilnya bagaimana, ukuran keberhasilannya bagaimana, dan apa yang mendukung Bu Nuril untuk melakukan ini dan berapa waktu yang dibutuhkan. Ini kaitannya contoh ya, contoh saya tidak bisa membuat RPP. Nah, berarti aktivitas pengembangan yang ingin saya lakukan, saya harus ikut diklat. Nah, kemudian tujuannya ya saya mahir membuat RPP di semua materi dengan memilih strategi benar, asesmen yang benar, semuanya benar, tujuannya benar gitu. Kemudian ukuran keberhasilannya ya itu tadi, ukurannya saya bisa membuat RPP di semua mata pelajaran saya lengkap. Pendukungnya apa? Karena misalnya sekarang itu proses pembelajaran di DGP, pendukungnya ya belajar di LMS bersama hasil dengan mengikuti pendampingan bersama dengan pengajar praktek dan juga loka karya. Itu mendapatkan penguatan dari teman hal seperti itu. Waktunya berapa bulan? 1 bulan kah? 2 bulan? 3 bulan kah? Supaya semua ini tercapai. Nah, berdasarkan itu monggo Bu Nuril tulis di sini. Seharusnya itu prosesnya coaching pertanyaan pertama, yang kedua ditulis, pertanyaan ketiga ditulis, 4 ditulis, pertanyaan kelima ditulis gitu. Karena ini kita seperti itu. Nah, ini nanti proses kesepakatan kita sudah tulis seperti ini. Nah, membuat Bu Nuril sambil menulis. Oh, Bu Nuril, sesi pendampingan kita sudah selesai. Mudah-mudahan ini akan memperbaiki kualitas kita dalam Amin. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.